Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-khairin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, warga Paninggahan secara khusus dan juga jamaah yang lain yang datang dari desa-desa tetangga. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada malam hari ini kita berkumpul di Surau As-Sa'diyah ya, rumah janjangan ya, atau rumah bajanjang ya. Dan ini tentu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Kita berkumpul dalam rangka suatu kegiatan yang sangat mulia, yaitu majelis ilmu. Dan ini adalah kunjungan pertama saya di Paninggahan ini, dan tentu tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan yang Allah berikan. Sudah lama sekali kawan-kawan meminta saya untuk mengisi kajian di sini. Akan tetapi ya, walaupun jarak tempat tinggal kita itu dekat, ya bisa dekat bisa jauh sebenarnya. Saya tinggal di Saniang Baka. Kalau Saniang Baka lewat Moropingai sampai ke sini dekat. Tapi kalau mutar dulu ya, bisa jauh juga mutar danau gitu ya. Orang Paninggahan kalau lewat Malalo dulu mau ke Saniang Baka ya lama juga gitu. Ya alhamdulillah Allah berikan kemudahan, walaupun kemudian tadi saya dikagetkan ada WA dari Batu Sangka mengingatkan bahwa jadwal saya malam ini di Batu Sangka. Saya yang lupa. Akhirnya saya minta maaf, jadwal Paninggahan tetap harus jalan insyaallah. Jadwal Batu Sangka kita ganti ke minggu depan untuk kali ini gitu. Ya, semoga Allah mudahkan kajian kita ini dan juga kajian di tempat yang lain ya. Baik, dan tentu pada malam hari ini suatu hal yang istimewa bagi Bapak Ibu yang dari Paninggahan ya, bahwa tim Surau TV juga datang meliput ya, dan semoga ini menjadi suatu amal yang berkah. Baik, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya mengajak diri saya dan kita semuanya bersyukur ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat amal saleh. Bapak Ibu, nikmat iman itu satu nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Akan tapi paling banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Sehingga banyak di antara mereka yang kadang malu menampakkan diri sebagai orang beriman. Padahal nikmat iman ini melebihi dunia beserta isinya. Jangankan iman dalam Islam secara utuh, satu bagian saja dari ibadah Islam itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ya. Salat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Bagaimana dengan Islam secara utuh? Ya. Dan nikmat ini harus kita pelihara. Harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempertahankan iman sampai mati. Ayat ini sering kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Artinya dalam perjalanan hidup kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
kita senantiasa berada dalam keimanan dan keislaman dan mati di atas keislaman. Ya. Kemudian orang kafir saja menyesal di akhirat nanti karena tidak menjadi orang beriman di dunia. Padahal mereka manusia yang menikmati kebebasan di dunia ini seperti binatang ternak. Ternyata nikmat dunia ini tidak ada artinya dibandingkan nikmat iman. Tapi mereka baru menyadarinya di akhirat kelak. Ya. Mereka menyadarinya di akhirat kelak. Maka kita yang diberi ini iman oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyia-nyiakan keimanan kita. Dan ini tentu hal yang sangat kita syukuri bahwa Bapak Ibu bersemangat ke majelis ilmu, ya. Di sini ada rutin tiap minggu, alhamdulillah walaupun jumlahnya sedikit. Ini menunjukkan kesungguhan dengan ilmu kita bisa menjaga keimanan. Ya. Dan hendaknya kita betul-betul menjalani kehidupan ini dengan keimanan dan mati di atas keimanan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah tentang tauhid. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa tauhid? Apa itu tauhid? Ya. Kenapa begitu pentingnya tauhid? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dulu seluruh manusia itu berada di atas tauhid. Tauhid itu adalah agama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka semua dahulu, juga manusia di muka bumi ini semuanya agamanya satu, sembahannya satu. Dulu belum ada agama selain Islam. Kapan itu? Yaitu sejak Nabi Adam alaihissalam sampai sebelum munculnya kesyirikan pada umat Nabi Nuh alaihissalam. 10 generasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi." Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu adalah umat yang satu, di atas agama yang satu, yaitu Islam, dengan sembahan yang Maha Esa itu Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, bahwa manusia sejak Nabi Adam sampai sebelum muncul kesyirikan pada umat Nabi Nuh itu ada 10 kurun, 10 generasi. 10 generasi itu kita enggak tahu berapa abad itu, karena Nabi Adam alaihissalam saja itu umurnya 1000 tahunan. Ya. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu, panjang umurnya. Manusia dulu panjang umurnya. Nabi Nuh saja berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun. Bayangkan lamanya Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Kira-kira talok dewak. Apa-apa ambo saja mungkin Allah donan umur 90 asiko Pak. Alun lah, nan 80-an. Alah, masya-Allah. Mungkin apa-apa ambo atau ibu-ibu ambo lah marah soleno duit esonya. Ya. Lamona dunia ko. Ini bayangkan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan tauhid kepada umatnya yang tersesat, ya, akibat syirik itu 950 tahun. Dan pengikut beliau, ya, riwayatnya yang paling tinggi itu sekitar 80 orang saja. Kira-kira berapa seorang didakwahi. Kalau kita bagi rata gitu ya. Ya. Itu luar biasa, ya. Jadi umat manusia dahulu itu bersatu, satu agamanya, satu sembahannya. Kapan mulai manusia berpecah? Ketika kesyirikan muncul. Nah, mulai dari mengagungkan orang soleh. Ada orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh, lalu diagungkan oleh orang-orang awamnya. Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr.
Itu 5 nama orang-orang saleh, kata Abdullah bin Abbas. Jadi kesyirikan ini kemudian memecah belah manusia. Terjadi perpecahan akibat kesyirikan. Karena apa? Kesyirikan itu memalingkan manusia dari tauhid, dari menyembah Allah semata. Ya. Akhirnya banyak agama-agama lain yang dibuat manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita ingin bersatu kembali, maka tiada jalan bagi kita untuk bersatu kecuali dengan tauhid. Sebagaimana manusia dahulu sebelum syirik muncul itu berada di atas persatuan, di atas tauhid. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid ya adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah suatu hal yang menyedihkan kalau kita hidup tidak tahu tujuan kita. Ya. Kita hidup tapi tidak tahu tujuan kita. Sekedar gambaran, apa ibu kalau keluar rumah tapi tidak punya tujuan, pokoknya keluar rumah lu. Apa kira-kira? Coba suatu hari, besok pagi lah kira-kira. Ya, salat subuh, pulang ke rumah, orang berangkat kerja, keluar tanpa tujuan juga. Pasti bingung. Ya. Sehingga yang dilakukan tidak jelas. Orang mau menolong juga tidak bisa. Karena apa? Tidak punya tujuan. Kenapa? Entahlah. Kemana kaki melangkah? Kok ke jurang mereka melangkahnya? Maka kita wajib mengenal tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat yang sangat terkenal. Kita banyak yang hafal ayat ini tapi kadang tidak paham. Ya. Itu qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku semata. Ya. Para ulama menafsirkan liya'buduni itu adalah liyuwahhiduni, untuk mengesahkan aku, mentauhidkan aku, kata Allah. Ya. Ya. Itu maknanya, untuk mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid itu tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang tidak tahu tujuannya dan berjalan bukan kepada tujuannya, dia pasti tersesat. Ya. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira lena mau awak masuk neraka apa ibu? Tidak. Tujuan awak ciaknya sarugo. Balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman bertakwa. Kampung halaman bapak kita Adam alaihissalam. Kampung halaman kita bukan peninggahan ini, bukan bumi ini malah. Kita ni asal kita adalah surga. Ya. Maka jalan ke surga itu adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid menjadi kewajiban yang paling utama yang harus dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Tauhid menjadi kewajiban yang paling wajib. Ya, diketahui, diyakini, diimani ya oleh setiap muslim dan muslimah. Orang mau masuk Islam harus bertauhid dulu. Ada orang kafir misalnya, dia solat, tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sah solatnya? Tidak sah. Dia berzakat kata dia, tapi dia belum Islam. Amalnya tidak ada gunanya kalau dia tidak bertauhid.
Maka orang kafir kalau ingin dia solat, ingin zakat, ingin puasa, ingin haji dan semuanya berpahala, dia harus bertauhid. Mengucapkan, mengakui dua kalimat syahadat kemudian mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, inilah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Terjemahan yang tepat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu yang tepat. Tidak cukup, tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang. Ya. Yang tepat, ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga para ulama menjelaskan makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita wajib belajar tauhid. Orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya tauhid. Wasiat para nabi, para rasul, ya, ketika akan meninggal kepada anak-anaknya itu, ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiat tauhid. Apa yang kalian sembah setelah aku mati? Karena mereka seperti Nabi Ya'qub alaihissalam pada anak-anaknya. Kenapa? Beliau khawatir nanti setelah beliau meninggal anak-anaknya menyembah selain Allah. Wasiat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kalian berbuat syirik pada Allah. Ini wasiat untuk berpegang kepada tauhid dan larangan berbuat syirik. Karena syirik adalah lawan dari tauhid. Ya. Dan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Tidak ada ilmu yang melebihi ilmu tauhid karena berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan pertama kali yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau untuk diilmui, untuk berilmu adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tentang tauhid. Dalam surat Muhammad ayat 19, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan berdasarkan ayat ini pula Imam Bukhari dan ulama-ulama yang lain mengatakan, bahkan Imam Bukhari membuat sebuah bab dalam kitab beliau, kitab Sahih Bukhari itu, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Makanya sebelum orang masuk Islam, dia harus berilmu tentang tauhid tadi. Apalagi orang Islam, ya, dia harus berilmu, ya, sebelum berucap dan berbuat. Karena yang pertama kali Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berilmu. Ilmu apa yang diperintahkan paling pertama? Ilmu tauhid. Maka dia menjadi ilmu yang paling mulia. Baik, kemudian dengan ilmu tauhid kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sehingga kita bisa bertauhid, bisa mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Dan kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan belajar tauhid. Dari sumbernya yang asli yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil, bukan berdasarkan rasa. Bukan menurut saya, menurut dia, menurut fulan, tapi harus berlandaskan kepada dalil Al-Quran dan sunnah.
Maka dalam ilmu tauhid kita membahas ya, nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Ya. Kemudian mengenal hak Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan rububiyahnya. Allah sebagai pencipta alam semesta, pemilik, pengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menurunkan hujan, menahan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menciptakan semuanya, mengatur pergantian siang dan malam, ya. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu kita tahu kalau sudah jelas bahwa hanya Allah lah pencipta seluruhnya, hanya Allah lah pemilik seluruh alam semesta, hanya Allah pengaturnya, dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, maka hanya Allah saja yang berhak disembah. Itu bukti seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pujian hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Fatihah itu mengandung tauhid. Ketiga tauhid tersebut dikandung di dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu mengandung tiga tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, mengandung tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, asma wa sifat. Ya. Malik Yaumiddin juga begitu, asma wa sifat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah, ibadah. Ya. Baik. Kemudian untuk menegakkan tauhid itu, untuk mengembalikan manusia-manusia yang tersesat ya, karena kesyirikan, Allah mengutus para rasul dengan tauhid. Seluruh rasul itu mengajak kepada tauhid, menyeru umatnya kepada tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar telah kami utus di setiap umat, setiap kaum, ya, seorang rasul yang mengajak kepada apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah semata dan tinggalkanlah sembahan-sembahan taghut, sembahan-sembahan selain Allah. Itu dakwah tauhid. Ya. Sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pernah mengumpulkan Quraisy, orang-orang di Makkah saat itu. Beliau naik ke Bukit Safa, lalu beliau memanggil kaum Quraisy. Datanglah mereka berkumpul. Lalu beliau tanyakan, apakah kalau aku katakan ada pasukan di balik bukit ini siap menyerang kalian, kalian percaya? Percaya. Kata orang Quraisy, percaya. Karena engkau tak pernah berdusta. Orang musyrik Quraisy tahu benar bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tak pernah berdusta sebelum menjadi rasul, apalagi setelah menjadi rasul. Lalu beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Orang Quraisy langsung marah-marah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk paman beliau Abu Lahab. Abu Lahab sampai berkata, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Celakalah engkau wahai Muhammad. Bayangkan, mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah berdusta. Tapi begitu diajak untuk bertauhid, mereka tak mau. Sampai mencaci dan mendoakan kecelakaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak dakwah tauhid. Alihada jama'atana, untuk ini engkau kumpulkan kami. Ya.
Ini kesesatan. Maka Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kesyirikan menuju tauhid, yang mana tauhid inilah asal agama para nabi, agama bapak kita yaitu Adam alaihissalam, yang dengannya kita bisa pulang kampung yaitu ke surga. Bapak kita Adam alaihissalam terusir dari surga. Bumi ini bukan tempat tinggal selamanya. Bumi ini tempat persinggahan. Dengan bertauhid, seorang manusia bisa kembali ke kampung halamannya yang hakiki, yaitu surga. Ya. Baik, maka kalau kita sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada kebaikan bagi alam semesta ini kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Perpecahan manusia ini akibat melenceng dari tauhid. Kalau kita ingin bersatu, bersatulah sebagaimana manusia bersatu sebelum munculnya kesyirikan, yaitu bersatu di atas tauhid. Ya. Dan tauhid itu adalah salah satu dari 2 syarat diterimanya amal. Nah, ini tadi sudah kita singgung juga. Orang beramal tapi tidak bertauhid, itu amalnya tidak diterima. Misalnya orang kafir. Orang kafir itu ada yang puasa, ada yang salat, ada yang ikut kurban, ada yang mengeluarkan zakat menurut dia. Tapi dia tetap kafir. Maka tidak diterima amalnya. Dan lawan dari tauhid itu yaitu syirik, itu bisa memusnahkan amal orang beriman, yang jika dia berbuat syirik besar maka bisa habis amalnya. Oke, ini menunjukkan betapa pentingnya kita belajar tauhid. Dan syarat yang kedua, kita mungkin sudah tahu sebagian, yaitu amal itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliaulah yang Allah utus untuk mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Beliaulah Allah utus untuk mengajarkan manusia siapa yang diibadahi, siapa yang disembah, dan bagaimana cara menyembahnya. Maka kita tidak boleh membuat ibadah baru atau menambah ibadah yang beliau ajarkan atau menguranginya. Tugas kita hanya ikut saja. Ikut saja. Kenapa? Tadi kan Bapak Ibu kalau ditanya mau masuk surga apa enggak? Wah, Masya Allah. Ada mic lagi enggak? Iya, Masya Allah. Ya semoga nanti ada teknologi, ada satu colok ke sana, semua mic ke sana saja. Gitu ya. Ya kan? Ya, jadi ndak panuhlah baju umurnya kan. Ya beko lama-lama bitu umur. Ya. Mana kuasa Ustaz mah yo kabarian mik. Gitu. Ya. Baik. Kita semua ingin surga. Bayangkan Bapak Ibu, surga itu ya, di dalamnya tidak ada tua. Umur penduduk surga itu 30 tahun, sekitar 30 sampai 33 tahun. Ya, ndak tua-tua. Saya ndak tua. Ambo yakin sadonya ndak ingin tua. Buktinya bahwa ibu-ibu awak bali badak sejak gadis itu supaya awet muda. Nan bauban nyewarnai ke nyocat bagai, ya. Bahkan ada nama kainan hitam. Ingin muda. Bali itu supaya ndak keripui. Tapi tidak bisa, di dunia kau pasti tua. Kalau tidak ingin tua, beramallah agar menjadi penduduk surga. Di dalam surga itu tidak ada lapar dan haus. Lalu makanan dan minuman surga apa? Itu untuk bersenang-senang. Tidak pernah kenyang, tak pernah lapar. Untuk bersenang-senang. Yu lapeh saliro sadunya. Bocok mensampaikan ke kawan-kawan kalau awak tiba di rumah makan, nyu hidang sado sambah.
Ada keinginan awak, kau dapat awak cuba saduanya nak. Tapi parik tak mungkin kan. Kalau parik mungkin kan, saku tak mungkin kan. Banyak kan awak. Ya kan? Kalau di Sarugo, seluruh makan dan minum itu adalah kenikmatan yang Allah berikan untuk hambanya. Maka tak ada yang menghalangi mereka untuk bersenang-senang. Tak ada sakit, tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil. Tak ada lelah, letih, lesu, loyo, letoy, lemas, lunglai, tak ada. Tidak ada yang hari demi hari bertambah jelek, itu tak ada. Di surga nanti, ya, itu setiap Jumat ada pasar surga, yaitu setiap hari Jumat. Pulang dari pasar, para penduduk surga yang laki-laki bertambah tampan dan istri-istri mereka di istana-istana surga itu bertambah cantik. Kalau di dunia kau dulu gagah-gagah, lama-lama habisnya. Nah, rancak-rancak ibu-ibu tu ya, waktu menikah rancak bana. Sebelum menikah na rancak bana. Lah menikah mulai kurang rancak. Baranak ya tahu paham saya lah ibu-ibu tu. Dulu di kau seorang, kini di kau seorang saja. Pakai tanda tanya oleh. Begitu dunia. Di surga tidak, bertambah cantik, bertambah gagah. Banyak sekali. Bisa Bapak Ibu baca di satu kitab yang setahu saya itu banyak di rumah orang-orang tua kita. Di bagian bab terakhir kitab Riyadhus Salihin, tentang kenikmatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman di surga nanti. Tak ada salimo, ya. Tak ada buang air gadang, tak ada buang air ketik. Ya. Paluh saja bagaikan minyak kasturi harumnya. Paluh tu. Di dunia, apa paluh awak? Kalau harum tak ada, pakai Rexona dan segala macamnya. Ya. Nah itu nikmat surga. Salah satu, ya, yang kedua, jalan menuju surga adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi tauhid, tidak berbuat syirik. Yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati itu mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Kata siapa Ustaz? Tidak kata Amboro. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam hadis beliau yang juga sangat terkenal, beliau bersabda, sebagaimana disampaikan oleh sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, ini berita gembira Bapak Ibu. Namun ada pengecualiannya. Setiap umatku, seluruhnya, ya, setiap umatku akan masuk surga. Tak senang Pak? Akan masuk surga. Kecuali, ada kecualinya. Kecuali yang tak muah. Kecuali man illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Sagannya, menolaknya masuk surga. Indak muah masuk surga. Sahabat bertanya, heran mereka, kok ada orang tidak mau masuk surga? Kok ada gitu? Wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Siapa yang menolak masuk surga? Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mentaatiku, mentaati Nabi SAW, dakhalal jannah. Perhatikan perbedaannya dari sisi bahasa ini. Kalau tadi yadkhulul jannah atau yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Sekarang pasti masuk surga. Barang siapa mentaati Nabi SAW, mentaatiku kata Nabi SAW, dia pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang menyelisihiku,
menentangku, tidak mengikutiku, itu makna asa itu. Ya, durhaka juga itu maknanya. Maka dia telah enggan masuk surga. Ya. Ini jaminan Nabi SAW bagi orang mengikuti beliau, dijamin surga. Dan beliau berbicara adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah ia berbicara dari hawa nafsunya, dari keinginannya, sekala hatinya, enggak. Tiada lain itu yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Ya. Ini firman Allah dalam surah An-Najm. Ya. Maka kita wajib membangun seluruh amal kita di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin sekarang kita sering mendengar istilah sunnah. Sunnah ini bukan yang berarti di bawah wajib, tapi adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan manusia yang paling berbahagia adalah manusia yang bertauhid. Maka kalau ingin bahagia, maka bertauhidlah. Maka bertauhidlah. Lalu mungkin pertanyaan begini. Sekarang Ustaz, kita sudah mengerti betapa pentingnya tauhid, betapa keutamaan tauhid. Dan mau tidak mau kita harus belajar tauhid. Lalu apa itu tauhid? Tauhid ini bahasa apa gitu? Bahasa Sanyang Baka kah, atau bahasa Paninggahan kah, atau bahasa Jawa kah, atau apa gitu? Tauhid itu bahasa Arab. Ya. Asal katanya dari wahada yuwahidu. Tauhidan. Ya. Itu mengesakan. Artinya afrada yufridu. Menunggalkan. Ya. Maka muncul masdarnya tauhid. Ya. Masdarnya tauhid. Itu secara bahasa. Ya, kalau kita menyebut wahadallah, itu afradallah, afradahu, mengesakannya. Ya. Nah, itu artinya kalau kita menyebut tauhid itu artinya mengesakan. Dalam hal apa? Dalam ibadah. Nah, kalau ulama menyebut mengesakan Allah dalam ibadah, itu sudah mencakup rububiyah dan asma wa sifat. Ada juga kadang dirinci rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini kita akan jelaskan nanti insyaallah makna rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Secara istilah, ya. Nah, ini disebutkan di sini, ya. Tauhid apa maknanya secara istilah atau secara syariat? Ya. Nah, nampak iya dia bawa minum, bos teh dulu. Bismillah. Ya. Baik, istilah atau secara makna syariat, tauhid itu artinya ifradullah ta'ala birrububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Ya. Mengesakan Allah Ta'ala dengan rububiyahnya dan uluhiyah dan nama dan sifat-sifatnya. Ini 3 jenis hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana 3 inilah yang kita wajib mengesahkan Allah dengannya. Apa itu rububiyah? Ya, tauhidur rububiyah yaitu adalah mengesahkan Allah atau meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya. Nah, itulah maksudnya. Tak ada lain duanya dah, tak ada tiganya dah. Hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta seluruh makhluk, langit dan bumi beserta isinya. Manusia, jin, setan-setan, binatang, ya,
pepohonan, tanah, matahari, bulan, bintang, angin, hujan, awan, apa saja makhluk yang ada di langit, para malaikat, ya, surga dan neraka, langit 1 sampai langit ke-7, seluruh makhluk penciptanya hanya Allah SWT. Ini harus kita yakini. Tidak boleh ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang menciptakan alam semesta ini. Tidak boleh. Ya. Kemudian, kalau kita sudah memahami ini bahwa hanya Allah saja yang menciptakan seluruh alam semesta, berarti hanya Allah lah pemilik seluruhnya. Pemilik alam semesta ini. Tidak ada yang dua. Tidak ada keduanya, tidak ada ketiganya. Pemilik seluruh makhluk ini adalah Allah SWT. Kita termasuk. Makanya kita kalau meninggalkan, kita akui inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada keluarga kita meninggal, itu bukti kita mengakui kita ini milik Allah. Dan kita pasti kembali kepada Allah. Jadi pemilik seluruh alam semesta, langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, dan apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada dalam perut bumi, gunung-gunung, seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang kita kelola, bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Langit semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah satu-satunya pencipta seluruh makhluk. Maka tentu yang memiliki hanya Allah SWT. Dan punya itu hanya Allah SWT. Tidak ada duanya. Selanjutnya, termasuk rububiyah. Maka, ya, setelah kita meyakini bahwa hanya Allah lah pencipta, maka hanya Allah pemilik seluruh makhluk, hanya Allah pencipta seluruh makhluk, dan maka hanya Allah lah pemilik seluruh makhluk, maka hanya Allah lah yang berhak mengatur seluruh makhluk. Allah menentukan siang dan malam, Allah menciptakan kita, Allah menentukan ini laki-laki, ini perempuan. Ya. Allah menentukan hujan turun atau tidak, Allah menentukan padi kita tumbuhnya bagaimana. Kita hanya menanam, kita hanya memupuk, hasilnya Allah menentukan. Allah mengalirkan sungai-sungai. Ya. Allah menancapkan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Ya. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah menyembuhkan, Allah memberi rezeki, Allah yang memberi rezeki terbatas pada sebagian manusia, Allah melimpahkan rezeki seseorang. Ya. Pengaturan. Allah menentukan kapan kita lahir, kapan kita mati. Allah menentukan kita dari ibu yang mana kita lahir, bukan kita. Maka tidak ada keutamaan suku. Karena bukan kita yang milih. Ketika kita dalam perut ibu kita, kita tidak milih. Maka tidak boleh kita meledek orang atau sombong dengan kelebihan kita. Gagah bantu awak, putih kulit awak. Allah yang menentukan, bukan kita yang milih. Orang yang kulitnya lebih gelap, bukan dia milih gelap. Allah menentukan. Menghinanya berarti menghina Allah SWT. Ini mengatur. Yang gagah, yang jelek, Allah yang menentukan. Maka yang gagah tidak boleh sombong dengan kegagahannya, yang jelek tidak boleh sedih dengan kejelekannya. Allah takdirkan seperti itu, ada hikmahnya. Ya. Allah mengatur seluruhnya. Ya. Ini rububiyah namanya. Ya. Ini rububiyah. Yang beruntung, yang tidak beruntung, yang menakdirkan terjadi sesuatu yang baik, terjadinya suatu musibah, Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selamat dari musibah, Allah menentukannya. Jadi bagian dari keimanan, beriman pada kadar baik dan kadar buruk. Allah mengatur semuanya. Nah, maka ya, hanya Allah lah. Kalau demikian berarti Allah itu maha sempurna. Maka hanya Allah lah satu-satunya memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan. Ya. Tidak ada satupun kekurangan. Allah maha sempurna dalam arti yang sesungguhnya.
Tidak ada yang bisa menghalangi Allah SWT, tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan Allah SWT. Allah Maha sempurna dengan segala sifatnya dan nama-namanya. Maka ini tauhid asma wa sifat. Maka karena hanya Allah lah pencipta seluruh makhluk, maka hanya Allah lah pemilik seluruh makhluk, maka hanya Allah lah pengatur seluruh makhluk, dan hanya Allah lah yang memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna, maka hanya Allah sajalah yang berhak disembah. Inilah tauhid uluhiyah. Uluhiyah yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Maka solat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita, seluruh ibadah kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid, itu mengesahkan Allah dalam 3 perkara ini. Rububiyah, dan sudah kita jelaskan maknanya. Uluhiyah, yaitu ibadah. Kemudian asma wa sifat, nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembagian tauhid ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hanya metode para ulama untuk memudahkan kita paham apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tauhidkan Allah dengannya, sehingga kita tidak melenceng. Sebab begini Bapak Ibu, kalau satu saja dari hak ini, dari yang 3 ini meleset, maka gugur tauhidnya. Bisa gugur tauhidnya. Harus 3-tiganya terkumpul. Mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam uluhiyah, mengesahkan Allah dalam asma wa sifat. Harus ketiganya terkumpul. Baru disebut seorang itu bertauhid. Kalau tidak, gugur tauhidnya. Dia mengakui Allah satu-satunya pencipta, tapi dia beribadah kepada selain Allah. Beribadah pada Allah, ya Allah, tapi kepada selain Allah, ya Allah. Inilah syirik yang sesungguhnya. Orang musyrik Quraisy sama itu. Mereka tahu Allah pencipta langit dan bumi, Allah memberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan, Allah menurunkan hujan, ya, Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menciptakan binatang dan segala macamnya. Mereka tahu, tapi ketika beribadah, mereka beribadah juga kepada selain Allah. Maka mereka disebut musyrik. Ya. Nah, dalam Al-Quran penuh dengan tauhid ini. Ya, penuh dengan tauhid. Termasuk surah Al-Fatihah tadi. Juga dalam surah Al-Baqarah dan seluruh surat, bahkan di surat terakhir, surat An-Nas, itu juga mengandung tauhid. 3 tauhid. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun nas, rububiyah, mengakui Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur. Ya. Malikin nas, nama, asma wa sifat. Ilahin nas, uluhiyah, sembahan manusia. Al-Fatihah juga begitu. Surah An-Nas juga begitu. Dan seluruh surat itu mengandung tauhid. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam banyak sekali ayat tentang tauhid ini. Maka saya berharap tentu Bapak Ibu kaum muslimin, baik yang muda di Paninggahan secara khusus dan tentu juga di seluruh negeri-negeri kaum muslimin, untuk muncul semangatnya belajar tauhid. Bukan tauhid menurut kita, tapi menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Karena kadang sebagian kita tauhid itu menurut kitanya, bukan menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Karena manusia yang paling bertauhid itu adalah Rasulullah SAW, maka kita wajib mengikuti bagaimana beliau bertauhid. Karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kita tentang agama kita, tentang siapa yang kita sembah dan bagaimana cara menyembahnya. Ya.
Maka Bapak Ibu, syaratnya tadi apa? Amal diterima itu bertauhid dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga nanti ya, nggak tahu ini apakah bisa jadwalnya rutin atau tidak, saya tidak tahu. Ya, yang jelas ya nanti kita coba bincangkan harinya, tapi tidak bisa hari Ahad kedua ini. Nah, kedua ternyata itu jadwal di Batu Sangka Ahad. Nanti saya coba lihat jadwal, karena sejak corona ada jadwal yang kadang lupa gitu. Ya gitulah ya. Apa Pak? Hari Kamis kari balai sekolah Pak, lain tak macet. Oh, lai siangnya, bos. Ya. Malam bos angkor orang peninggalan sampai malam balainya. Ya Pak. Harus itu kita sediakan waktu untuk mengaji, ya, untuk mengaji. Soalnya kita waktu lebih banyak kita gunakan untuk dunia. Padahal akhirat itu wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sementara, ya. Baik, mungkin itu cukup dulu ya tentang tauhid ini, ya. Sebagai kajian pembuka, semoga Allah mudahkan ada lanjutannya hendaknya, sehingga semakin jelas rincian-rincian masalah mana yang tauhid, mana yang syirik. Nanti kita akan paparkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah menurut Allah dan Rasulnya, ya, sehingga kita tidak berbicara hanya menurut perasaan saja, ya. Karena agama ini sumbernya dua, ya, atau sumber hukumnya dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah itu harus mengikuti pemahaman orang-orang yang telah diakui pemahamannya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka ini sudah diakui benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya rasa cukup dulu sekian ya, karena hari sudah semakin larut dan anak-anak juga sudah mulai mengantuk ya. InsyaAllah nanti perlahan tapi pasti kita akan belajar tentang tauhid ini, sehingga kita bisa menegakkan tauhid dan bisa meninggalkan syirik, agar jangan sampai kita terpeleset ke dalam syirik, dan itu sangat berbahaya. Karena syirik ini kalau orangnya mengerjakan syirik ini mati dalam keadaan tidak bertobat dari syirik, maka tidak ada ampunan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah Nisa ayat 48, ayat 116, dua ayat. Sungguhnya Allah tidak mengampuni jika ia disekutukan, yaitu syirik. Ya. Ini maksudnya bagi orang yang mati membawa dosa syirik dan tidak bertobat selagi hidup. Ya. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dosa selain syirik itu bisa Allah ampuni kalau Allah menghendaki, atau Allah azab dulu, ya. Tanpa orangnya bertobat misalnya. Namun dia memiliki amal-amal soleh yang lain, mungkin dengan itu Allah kemudian mengampuni dosanya, ya. Tapi kalau syirik dibawa mati, tidak ada ampunan. Maka penting kita mendakwahkan tauhid, menjelaskan bahaya syirik, agar orang-orang beriman tidak berbuat syirik, mereka menegakkan tauhid, tidak berbuat syirik. Kalaupun ada yang berbuat syirik, agar mereka bertobat dari syirik selagi hidup. Nah, agar apa? Agar kita semua berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu terakhir ya, sebelum hidangan ini kita santap, ya. Karena dia kalau sudah datang menggoda, begitulah dunia, ya. Mata kita sudah menoleh ke sana, ya. Bapak Ibu tahu nggak berapa banyak penduduk surga dari umat Islam?
surga saja seluas langit dan bumi, Pak. Ya. Umat Islam paling banyak mendapatkan jatah di surga. Jangan sampai kita tidak termasuk ke dalamnya. Penduduk surga itu 2/3 umat Islam. Umat Nabi Muhammad SAW maksudnya. 1/3 dari umat Nabi yang lain. Bayangkan betapa banyaknya. Umat Nabi Muhammad SAW adalah 2/3 penduduk surga. Sapati golai dari umat selain Nabi Muhammad SAW. Cuba bayangan kalau awak tak masuk dari 2/3 tu. Gara-gara syirik, akhirnya tak masuk surga. Na'udzubillah. Na'udzubillahi minasyirk. Na'udzubillahi minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan, kita berlindung kepada Allah dari neraka. Ya. Maka dakwah yang menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, itu dakwah yang menunjukkan sayang kepada sesama muslim, bukan menyalah-nyalahkan, tapi menjelaskan kesalahan dengan ilmu. Agar apa? Agar yang salah meninggalkan, kemudian ikut bersama menuju surga Allah SWT. Bedanya menjelaskan kesalahan dengan menyalah-nyalahkan, Ustaz. Kalau menyalah-nyalahan tu orang belum tentu salah, ndak ada penjelasan, ndak ada jadi kesalahan seorang. Tapi kalau menjelaskan dengan ilmu, ini salah, itu menjelaskan kesalahan. Tujuannya dijelaskan agar orang yang mungkin melakukan kesalahan, dia meninggalkan kesalahan sehingga dia selamat. Maka dakwah tauhid, ya, yang menjelaskan tauhid, menjelaskan kesyirikan, itu adalah dakwah yang merupakan dakwah rahmat, kasih sayang kepada sesama manusia. Ya. Ini perlu kita jelaskan, gitu ya. Agar jangan sampai ketika kita menjelaskan tentang syirik, salah sesedua musuh, enggak. Ya. Karena tauhid ini nikmat. Nah, salah satu contoh nih. Ini ada hadiah rupanya, hampir lupa saya. Gara-gara kue sudah datang. Ini, Bapak Ibu, zikir pagi dan petang dan sesudah salat fardu. Bukunya kecil. Zikir pagi petang ini adalah zikir-zikir perlindungan, zikir-zikir permohonan ampun, zikir-zikir permohonan kesehatan, rezeki yang berkah, ilmu yang bermanfaat, kesehatan badan, ya. Ini sudah mencukupkan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin mengamalkan zikir pagi dan petang, mereka meninggalkan segala perlindungan dengan selain Allah. Kalau orang sudah berzikir pagi petang, bertauhid, dia enggak perlu jimat-jimat pelindung. Kemana pai? Dengan zikir dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, unde wah, tanya aja nak barek-barek kau dapat. Ya, baik. Zikir pagi petang ini sudah banyak membuktikan, sudah banyak mengamalkan dan mendapatkan faedahnya. Ada contoh nih, ada seorang yang setiap malamnya diganggu oleh setan. Di rumah itu hanya dia yang diganggu. Tiap malam dia mendengar suara-suara di loteng, di atap. Dia penuh dengan ketakutan. Lalu dia mendengar kajian yang mengajarkan zikir-zikir dari Al-Quran dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya zikir pagi dan petang. Lalu dia amalkan setelah solat subuh sampai terbit matahari, setelah solat asar sampai terbenam matahari. Dia amalkan, ya. Dia buka dan dia baca dengan niat berzikir. Karena ini kalau tidak hafal boleh dibaca dengan niat berzikir. Makanya bukunya ketek kok. Ya. Kemudian Allah lindungi dia. Karena di antara manfaat zikir ini Allah lindungi dari pagi sampai sore, nanti zikir sore dari sore sampai pagi. Begitu seterusnya. Maka akan bebas dari banyak kesyirikan. Ya. Zikir pagi dan petang. Nah, ini sebagai hadiah, saya enggak tahu ini buku ini
Ini untuk penanya yang belum memiliki. Masya Allah. Yang bertanya enggak ada namanya. Bagaimana mau mengasihinya? Ya. Atau siapa yang belum memiliki tapi warga Paninggahan saja. Nah, yang dari Senyum Bakar enggak usah, sudah dapat dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang memiliki ini nanti kalau tidak hafal boleh dengan membacanya dengan niat berzikir pagi dan petang. Ya. Nah, kan Allah lindungi dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Ya. Ada yang belum memiliki di sini, Bapak kita? Silakan. Pertama, Bapak. Tolong panitia. Diamalkan akan terasa faedahnya. Mungkin badan yang sering sakit-sakit, hati yang sering gelisah, insyaallah. Ya, ada lagi? Ada lagi, Pak? Yang belum punya? Oh, Bapak kita, Masya Allah. Ini Bapak kita dari tadi khusyuk sekali mendengarkan. Ya, semoga berkah. Baik, ada lagi, Pak? Ya, ya. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, dari bapak nih. Nah, ibu-ibu berarti ada dua nih yang bertanya, tolong dikasih nih. Nah, Bapak juga bertanya. Bapak kita tolong kasih satu. Ini untuk ibu-ibu yang bertanya, kasih aja sana. Insyaallah mereka jujur siapa yang bertanya. Ya, sudah habis bukunya berarti. Kalau mau minta lagi, minta panitia. Ya. Baik. Ya. Baik. Mungkin nanti bukunya yang lebih lengkap yaitu adalah kitab namanya Kitab Hisnul Muslim. Zikir itu dalam banyak keadaan, termasuk ya doa perlindungan anak, doa pergi ke hutan, ke ladang dan segala macamnya itu ada di situ. Saat petir, saat angin, saat hujan. Ya, bukunya juga tidak tebal. Semoga ada donatur yang membelikan, ya, dibagi seluruh jamaah yang hadir, bisa. Ya, baik. Ya, baik. Ini ada pertanyaan. Ya, yang tidak semua saya jawab di kesempatan ini karena yang lain ini insyaallah nanti kita jelaskan karena sudah masuk pada detail materi yang tentu tidak cukup waktu kita untuk menjelaskannya. Bismillah Ustaz, barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik. Afwan melenceng dari materi. Bagaimana cara meningkatkan niat kita hadir majelis agar tidak malas kajian? Ya. Nah, ini penting. Ini justru berkaitan dengan tauhid. Apa? Ini berkaitan dengan keikhlasan. Nah, ikhlas itulah tauhid. Ikhlas itu artinya memurnikan niat. Mengikhlaskan niat itu artinya memurnikan niat. Memurnikan untuk apa? Memurnikan karena Allah. Memurnikan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidak ikhlas itu cenderung malas. Dan malasnya lebih kuat daripada rajinnya. Contoh orang hadir kajian karena kue. Kalau tidak dapat kue dia malas. Alah 3 kali yang buat dia tak dapat kuih dah. Habis saya tiba giliran ambo. Tak boleh. Ya. Orang hadir majlis karena hadiah. Kalau tidak ada hadiah dia enggak datang lagi. Tapi kalau dia ikhlas, dia berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada enggak ada tu enggak peduli dia. Tak dapat hadiah pun tak masalah bagi dia. Karena dia tahu apa yang Allah simpan untuk dia di akhirat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Maka bagaimana mengikhlaskan diri, hati? Belajar tauhid. Kan karena itu materinya tuh. Gitu. Kenapa banyak kaum muslimin tidak datang solat ke masjid dan musalla? Tanya ambo ke apa? Ado ciek masjid atau musalla di sepaninggahan ko solat 5 waktu penuh. Dan ada langang. Bahkan masjid kadang-kadang sama di kami. Bahkan mungkin seluruh Indonesia ni rata-rata kecuali sedikit sekali yang solat 5 waktunya ramai. Padahal orang sekitarnya banyak. Kenapa? Mereka tidak tahu hak Allah SWT dan tidak tahu balasan Allah SWT bagi mereka
di akhirat kelak. Karena mereka tidak diisi dengan ilmu tauhid tentang bahwa yang berhak diibadah itu hanya Allah SWT. Tidak berilmu. Maka kalau ingin meluruskan niat ke majelis, ikhlaskan karena Allah SWT. Bukan ingin dikenal ustaz, bukan ingin foto bareng ustaz. Itu tidak ada kegunaannya, tidak ada manfaatnya. Mau foto sama ustaz sedunia, kalau tidak ikhlas, tidak masuk surga. Ya, gitu. Tidak berkah. Gitu. Ya. Maka pentingnya kita belajar tauhid. Nah, luruskan niat. Karena Allah SWT dengan memahami keutamaan bermajelis ilmu. Ya. Orang yang bermajelis ilmu ini sangat banyak sekali faedahnya. Majelis ilmu agama yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, itu adalah salah satu taman surga. Kita diperintahkan untuk untuk menghadiri majelis ilmu taman surga. Irta'u min riyadil jannah. Ya. Ambillah manfaat dari taman-taman surga. Bermainlah di taman-taman surga. Maksudnya apa? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Bukan main-main dalam majelis ilmu. Artinya mengambil faedah. Menumbuhkan keimanan. Bukan untuk bergelak tawa. Menumbuhkan keimanan. Dengan itu kita memperbaiki niat kita. Di majelis ilmu, orang-orang yang hadir itu dipuji oleh Allah SWT di hadapan para malaikat. Katanya membawa apa ibu? Kalau bupati menyebut nama apa di muka umum bagi kira? Bupati tiba ke Paninggahan tu sebutnya nama apa? Temu ibu. Sudah tu minta foto bupati, pajang foto kadang-kadang di rumah. Walaupun lah turun bupati itu, tak kena cuma. Ambonya sabui di sekolah. Padahal pujian manusia tidak ada artinya, Pak. Apa artinya pujian manusia? Tidak ada manfaatnya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, hadir majelis ilmu di masjid dipuji oleh Allah SWT. Di hadapan para malaikat di langit yang tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah SWT. Nabi SAW bersabda, "Wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadisnya panjang, ya. "Wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Artinya apa? Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, itu masjid. Musola ini juga hukumnya masjid. Ini tidak ada Jumatnya. Kalau salat masjid yang ada Jumatnya itu disebut masjid jami', ya, atau jami', ya. Nah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, majelis ilmu. Ya. Mempelajari ayat Allah. Dari tadi kita membaca banyak ayat Allah, membaca hadis Rasulullah SAW. Ya. Mempelajarinya di antara mereka. Kecuali pasti turun ketenangan kepada mereka. Hilang kegundahan dan keresahan. Karena dunia. Ya. Dan mereka diliputi oleh rahmat. Orang yang hadir di majlis ilmu diliputi oleh rahmat Allah SWT. Wa hafathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka, disebut semua yang hadir fi man 'indah, di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkenal di langit walaupun tak terkenal di bumi. Terkenal di bumi ini banyak menjadi bencana bagi manusia. Banyak orang ingin terkenal melakukan hal-hal yang kurang ajar. Menggadaikan iman, menggadaikan harga diri, membuka aurat, ya. Terkenal lupa daratan, durhaka kepada orang tua. Banyak orang terkenal seperti itu. Sombong, padahal dia dari tanah dan dia akan dikuburkan ke dalam tanah. Tapi terkenal di langit itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Salah satu jalan untuk disebut oleh Allah di langit adalah menghadiri majelis ilmu. Kalau kita tahu keutamaan ini, Masya Allah.
Bayangkan Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikat. Bumi kita ini kecil, penduduknya sedikit. Ya. Tak ada artinya terkenal di bumi, terkenal di langit. Allah sebut kita di hadapan para malaikat. Dan barang siapa yang amalnya lambat, amalnya sedikit, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasabnya, garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya, tidak bisa bermanfaat baginya. Oh, awak orang hebat, keturunan orang hebat, awak orang kayo, anak orang kayo. Tak ada artinya kalau tidak ada amal. Bagaimana kita akan bisa beramal kalau majelis ilmu malas? Maka semangat, Masya Allah. Saya melihat bapak-bapak sudah ada yang tua-tua, ya, dan juga ibu-ibu mungkin di belakang ada yang sudah berumur. Kadang lebih semangat dari yang muda. Kadang. Ya, tadi juga di mobil kita bercerita, ya, bahwa yang belajar ngaji baca Al-Quran alif bata lagi itu ada yang umurnya 75 tahun, ada yang 80 tahun. Akalah lo na muda-muda dia. Kadang na muda merasa umur kepanjangnya, kiranya mati. Maka kita harus semangat mengingat pentingnya ilmu dan bekal kita untuk menghadapi kematian yang pasti datang. Ya. Dan kalau kematian sudah datang, tertutuplah pintu amal. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa kita jawab. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan menerima amal soleh kita. Dan memberi kita taufik untuk mengesahkannya dalam ibadah kepadanya dan meninggalkan segala kesyirikan baik besar maupun kecil dan mati dalam keadaan beriman sehingga kita termasuk umat yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.